Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Nazla dengan NPM 12 12 022 006. Di sini saya dari prodi akuntansi A, yaitu akuntansi 2002. Saya di sini ingin mempresentasikan standar audit 620 dengan tema penggunaan pekerjaan pakar auditor. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup standar audit SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor atas pekerjaan individu atau organisasi dalam bidang keahlian selain akuntansi atau audit. Ketika pekerjaan tersebut digunakan untuk membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. SA ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ketika auditor internal secara individu, lalu menyediakan bantuan langsung kepada auditor eksternal dalam pelaksanaan prosedur audit. Tanggung jawab auditor terhadap opini audit. Auditor bertanggung jawab tunggal terhadap opini audit yang dinyatakan dan tanggung jawab tersebut tidak berkurang dengan penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor. Jika auditor menggunakan pekerjaan pakar auditor, mengikuti SA ini disimpulkan bahwa pekerjaan pakar tersebut memadai untuk tujuan auditor tersebut. Auditor mungkin dapat menerima temuan pakar atau kesimpulan dalam bidang keahlian pakar sebagai bukti audit yang tepat. Tanggal efektif itu SA ini tuh berlaku efektif untuk auditor atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Tujuan auditor adalah untuk menentukan apakah perlu menggunakan pekerjaan seorang pakar auditor dan jika menggunakan pekerjaan pakar auditor tersebut untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut memadai untuk tujuan auditor. Definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna pakar auditor. Pakar auditor adalah individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi dan audit, yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh auditor untuk membantu auditor tersebut dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Seorang pakar auditor dapat merupakan seorang pakar internalnya, seperti seorang rekan atau staf, termasuk staf temporer dari KAP atau jaringan KAP auditor tersebut, atau seorang pakar eksternal. Definisi keahlian, keterampilan dan pengetahuan. Keahlian adalah keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu. Yang ketiga, ada pakar manajemen. Pakar manajemen adalah individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau audit, yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh entitas untuk membantu entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada ketentuan. Yang pertama itu penentuan kebutuhan seorang pakar auditor. Ketika keahlian di suatu bidang selain akuntansi atau audit diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor itu harus menentukan apakah perlu menggunakan pekerjaan seorang pakar auditor. Selanjutnya ada sifat, saat, dan luas prosedur audit. Dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur tersebut, auditor harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk yang pertama, ada sifat dari hal yang berkaitan dengan pekerjaan pakar. Kedua, risiko kesalahan penyajian material dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan pakar. Ketiga, itu ada signifikansi pekerjaan pakar dalam konteks audit. Keempat, pengetahuan dan pengalaman auditor tentang pekerjaan yang dilakukan sebelumnya oleh pakar tersebut. Dan kelima, apakah pakar tersebut tunduk pada kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KP auditor. Selanjutnya ada kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar auditor. Auditor perlu mengevaluasi apakah pakar auditor memiliki kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan auditor. Dalam hal pakar eksternal dan ditunjuk auditor, evaluasi atas objektivitas harus mencakup permintaan keterangan tentang kepentingan dan hubungan yang mungkin dapat menjadi sebuah ancaman terhadap objektivitas pakar tersebut.
Selanjutnya ada pemerolehan suatu pemahaman tentang bidang keahlian pakar auditor. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang bidang pakar auditor, keahlian pakar untuk memungkinkan auditor dalam A. Menentukan sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar untuk tujuan auditor. B. Mengevaluasi kecukupan pekerjaan tersebut untuk tujuan auditor. Selanjutnya, ada perjanjian dengan pakar auditor. Auditor harus menyetujui secara tertulis bila diperlukan atau dalam atas hal-hal berikut dengan pakar auditor, yaitu ada sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar. Yang kedua ada peran dan tanggung jawab auditor dan pakar tersebut. Ketiga itu ada sifat, saat, dan luas komunikasi antara auditor dan pakar tersebut, termasuk bentuk laporan apapun yang akan disediakan oleh pakar tersebut. Dan yang keempat itu ada kebutuhan pakar tersebut untuk mengobservasi ketentuan kerahasiaan. Selanjutnya ada pengevaluasian atas kecukupan pekerjaan pakar auditor. Auditor harus mengevaluasi kecukupan pekerjaan pakar auditor untuk tujuan auditor yang mencakup A. Relevansi dan kelayakan dari temuan atau kesimpulan pakar tersebut dan konsistensi hal tersebut dengan bukti audit lain. B. Jika pekerjaan pakar tersebut itu melibatkan pengguna asumsi dan metode signifikansi, relevansi dan kewajaran asumsi dan metode tersebut sesuai kondisinya. Dan C. Jika pekerjaan pakar tersebut melibatkan penggunaan data sumber yang signifikan bagi pekerjaan pakar tersebut, relevansi, kelengkapan, dan keakuratan data sumber tersebut. Jika auditor menentukan bahwa pekerjaan pakar auditor tersebut tidak memadai untuk tujuan auditor, maka auditor harus A. Setuju dengan pakar tersebut atau sifat dan luas pekerjaan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh pakar tersebut, atau B. Melaksanakan prosedur tambahan yang tepat atas kondisi tersebut. Selanjutnya ada pengacuan pakar auditor dalam laporan auditor. Auditor itu tidak boleh mengacu ke pekerjaan seorang pakar auditor dalam laporan audit yang berisi suatu opini tanpa modifikasian kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Jika pengacuan itu diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus menunjukkan dalam laporan auditor bahwa pengacuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab auditor atas opini auditor tersebut. Ketika auditor membuat pengacuan ke pekerjaan seorang pakar auditor dalam laporan auditor, karena pengacuan tersebut relevan dengan suatu pemahaman atas modifikasi terhadap opini auditor. Auditor harus menunjukkan dalam laporan auditor bahwa pengacuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab auditor atas opini tersebut. Selanjutnya ada materi penerapan dan penjelasan lain. Yang pertama itu saya akan menjelaskan definisi pakar auditor. Keahlian di suatu bidang selain akuntansi atau audit mungkin mencakup keahlian yang berkaitan dengan hal-hal seperti yang pertama itu ada penilaian atas instrumen keuangan yang kompleks, tanah dan bangunan, mesin dan pabrik, perhiasan, karya seni, barang antik, aset tak berwujud, aset yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis dan aset yang mungkin telah mengalami penurunan nilai. Kedua, perhitungan aktuaris atas liabilitas yang berkaitan dengan kontrak asuransi atau program manfaat bagi karyawan. Ketiga itu ada estimasi cadangan minyak dan gas. Keempat, penilaian atas liabilitas lingkungan dan biaya pembersihan lingkungan. Kelima, itu ada interpretasi atas kontrak dan peraturan perundang-undangan. Keenam, itu ada analisis atas isu kepatuhan pajak yang kompleks atau tidak biasa. Selanjutnya ada penentuan kebutuhan seorang pakar auditor. Seorang pakar auditor mungkin diperlukan untuk membantu dalam satu atau lebih hal berikut. Yang pertama, itu ada pemerolehan suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Kedua, itu ada pengidentifikasian atas penilaian resiko-resiko kesalahan penyajian material. Ketiga, penentuan dan penerapan respon menyeluruh untuk menilai resiko di tingkat laporan keuangan. Empat, desain dan pelaksanaan prosedur audit lanjutan
untuk merespon risiko yang telah dinilai pada tingkat asersi yang terdiri dari pengujian pengendalian atau prosedur substantif. Keempat, kelima, yaitu pengevaluasian kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh dalam perumusan suatu opini atas laporan keuangan. Resiko penyajian material, salah penyajian material dapat meningkat ketika keahlian dalam bidang selain akuntansi diperlukan oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan jika dalam penyusunan laporan keuangan itu manajemen tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. Seorang pakar manajemen mungkin digunakan dalam merespon resiko tersebut. Selanjutnya ada sifat, saat, dan luas prosedur audit. Sifat, saat dan luas prosedur audit yang berkaitan dengan ketentuan ini akan bervariasi sesuai dengan kondisinya. Faktor-faktor berikut dapat menyarankan kebutuhan prosedur yang berbeda atau prosedur yang ekstensif dibandingkan dengan kasus ini, yaitu pekerjaan pakar auditor berkaitan dengan suatu hal yang signifikan yang melibatkan pertimbangan subjektif dan kompleks. Yang kedua, itu auditor sebelumnya tidak menggunakan hasil pekerjaan pakar auditor dan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar tersebut. Ketiga, pakar auditor melaksanakan prosedur yang integral dengan audit tidak dimintai konsultasi untuk menyediakan advice atas hal secara individual. Yang keempat, pakar tersebut adalah pakar eksternal yang ditunjuk auditor dan tidak menjadi subjek kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP auditor. Seorang pakar internal dapat merupakan seorang rekan atau staf termasuk staf temporer dari KAP tersebut dan oleh karenanya tunduk pada kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP tersebut sesuai dengan SPM 1 atau ketentuan lain yang setara. Pakar internal yang ditunjuk auditor dapat merupakan seorang rekan atau staf termasuk staf temporer dari jaringan KAP auditor tersebut yang mungkin memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang sama dengan KAP auditor tersebut. Dan yang kedua, seorang pakar eksternal yang ditunjuk auditor bukan merupakan anggota tim perikatan dan tidak tunduk pada kebijakan dan prosedur pengendalian mutu berdasarkan SPN 1. Peraturan perundang-undangan mungkin mengharuskan bahwa seorang pakar eksternal yang ditunjuk auditor diperlakukan sebagai anggota tim perikatan dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan independensi dan ketentuan profesional lain sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya ada kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar auditor. Kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar auditor adalah faktor yang secara signifikan mempengaruhi apakah pekerjaan pakar auditor tersebut akan memadai untuk tujuan auditor. Yang kedua itu ada kompetensi berkaitan dengan sifat dan tingkat keahlian pakar auditor. Yang ketiga itu ada kapabilitas berkaitan dengan kemampuan pakar auditor dalam menerapkan kompetensinya sesuai dengan perikatan. Yang keempat, objektivitas berkaitan dengan kemungkinan dampak bias, benturan kepentingan, atau pengaruh pihak lain terhadap pertimbangan profesional atau bisnis dari pakar auditor tersebut. Hal-hal yang relevan untuk mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar auditor mencakup apakah pekerjaan pakar tersebut didasarkan pada standar kinerja teknis atau ketentuan profesional lain atau industri sebagai contohnya, itu standar etika dan ketentuan keanggotaan lain atau organisasi profesional atau asosiasi industri, standar akreditasi badan pemberi lisensi, atau ketentuan yang ditegakkan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu rentang luas atas kondisi dapat mengancam objektivitas dan sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman telah pribadi, dan ancaman intimidasi. Pengamanan dapat menghilangkan atau menurunkan ancaman tersebut dan dapat diciptakan oleh struktur eksternal. Sebagai contoh, itu profesi pakar auditor atau peraturan perundang-undangan atau oleh lingkungan kerja pakar auditor. Contohnya itu kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
Selanjutnya ada evaluasi signifikansi ancaman terhadap objektivitas dan perlunya pengamanan. Dapat bergantung pada peran pakar auditor dan signifikansi pekerjaan pakar tersebut dalam konteks audit. Terdapat beberapa kondisi yang tidak dapat menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima melalui pengamanan. Contohnya itu kayak seperti jika pakar auditor yang diusulkan adalah individu yang berperan signifikan dalam penyusunan informasi yang sedang diaudit, yaitu jika pakar auditor adalah pakar manajemen. Selanjutnya itu pemerolehan suatu pemahaman tentang bidang keahlian pakar auditor. Aspek-aspek bidang keahlian pakar auditor yang relevan terhadap pemahaman auditor dapat mencakup: Nggak, apakah bidang keahlian pakar tersebut mempunyai area khusus yang relevan dengan audit? B. Apakah terdapat ketentuan profesional atau standar lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? C. Apakah asumsi dan metode termasuk model jika relevan digunakan oleh pakar auditor? Dan apakah hal-hal tersebut dapat diterima secara umum dalam bidang keahlian pakar tersebut dan tepat untuk tujuan pelaporan keuangan? Yang keempat, sifat data atau informasi internal dan eksternal yang digunakan oleh pakar auditor. Selanjutnya itu perjanjian dengan pakar auditor. Sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar auditor dapat sangat bervariasi sesuai dengan kondisinya. Sama halnya dengan peran dan tanggung jawab auditor dan pakar auditor serta sifat saat dan luasnya komunikasi antara auditor dan pakar auditor. Oleh karena itu, diharuskan bahwa hal-hal tersebut itu disepakati antara auditor dan pakar auditor. Terlepas apakah pakar tersebut merupakan pakar eksternal atau pakar internal yang ditunjuk oleh auditor. Faktor-faktor berikut dapat menyarankan perlunya suatu kesepakatan yang lebih rinci dibandingkan dengan kondisi lain, atau untuk kesepakatan dalam bentuk tertulis, yaitu ada pakar auditor akan memiliki akses terhadap informasi entitas yang sensitif dan rahasia. Kedua itu ada peran dan tanggung jawab auditor dan pakar auditor berbeda dari yang biasanya diekspektasikan. Yang ketiga itu berlaku peraturan perundangan maupun yurisdiksi. Keempat, hal yang dituju oleh pekerjaan pakar auditor sangat kompleks. Kelima, auditor tidak pernah sebelumnya menggunakan pekerjaan yang dilakukan oleh pakar tersebut. Keenam, semakin luasnya tingkat pekerjaan pakar auditor tersebut dan signifikansinya dalam konteks audit. Selanjutnya ada sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan. Seorang sering sekali relevan ketika menyepakati sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar auditor untuk mencantumkan pembahasan tentang standar kerja kinerja teknis yang relevan atau ketentuan lain profesional atau industri yang akan diikuti oleh pakar tersebut. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Kesepakatan tentang peran dan tanggung jawab auditor dan pakar auditor dapat mencakup A. Apakah auditor atau pakar auditor akan melakukan pengujian rinci atas data sumber? B. Persetujuan bagi auditor untuk membahas temuan atau kesimpulan pakar auditor dengan entitas dan pihak lain dan memuat rincian temuan atau kesimpulan pakar tersebut sebagai basis untuk modifikasi opini dalam laporan auditor. C. Auditor atas kesimpulan auditor tentang pekerjaan pakar tersebut. Selanjutnya ada kertas kerja. Kesepakatan atas peran dan tanggung jawab masing-masing auditor dan pakar auditor mungkin juga mencantumkan kesepakatan tentang akses dan penyimpanan terhadap kertas kerja masing-masing. Kedua, ketika pakar auditor adalah anggota dari tim perikatan, kertas kerja pakar tersebut menjadi bagian dari dokumentasi audit. Sebaliknya, jika berdasarkan perjanjian, kertas kerja pakar eksternal yang ditunjuk oleh auditor menjadi milik mereka dan bukan merupakan bagian dari dokumentasi audit. Dan selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi dua arah yang efektif memudahkan integritas sifat, saat, dan luasnya prosedur pakar auditor dengan pekerjaan lain atas audit dan modifikasi yang tepat terhadap tujuan pakar auditor selama audit. Sebagai contoh, ketika pekerjaan pakar auditor berkaitan dengan kesimpulan auditor tentang suatu risiko yang signifikan, baik laporan tertulis formal pada kesimpulan pekerjaan pakar auditor tersebut maupun laporan lisan selama pekerjaan yang berlangsung dapat merupakan komunikasi yang tepat. Selanjutnya ada pengevaluasian atas kecukupan pekerjaan pakar auditor.
Evaluasi auditor atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar auditor, pengetahuan auditor atas bidang keahlian pakar auditor, dan sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh pakar auditor berdampak terhadap sifat, saat, dan luas prosedur audit untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan pakar untuk tujuan auditor. Selanjutnya ada temuan dan kesimpulan pakar auditor. Prosedur spesifik untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan pakar auditor untuk tujuan auditor dapat mencakup A. Permintaan keterangan kepada pakar auditor. B. Menelaah kertas kerja laporan pakar auditor. C. Prosedur kolaborasi seperti mengobservasi pekerjaan pakar auditor, memeriksa data terpublikasi seperti laporan statistik dari sumber yang memiliki reputasi baik dan berwenang. Konfirmasi hal-hal relevan kepada pihak ketiga, melaksanakan prosedur analisis rinci dan melaksanakan perhitungan kembali. Selanjutnya ada asumsi, metode, dan data sumber. Asumsi dan yang pertama itu ada asumsi dan metode. Ketika pekerjaan seorang pakar auditor melibatkan penggunaan asumsi dan metode signifikan, faktor yang relevan untuk evaluasi auditor atas asumsi dan metode tersebut mencakup apakah hal-hal tersebut pertama, diterima secara umum dalam bidang keahlian pakar auditor. Kedua, konsistensi dengan ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dependen pada penggunaan model khusus dan konsisten dengan yang dipakai oleh manajemen. Jika tidak, alasan dan dampak perbedaan tersebut. Selanjutnya ada data sumber yang digunakan oleh pakar auditor. Ketika pekerjaan seorang pakar auditor melibatkan penggunaan data sumber yang signifikan terhadap pekerjaan pakar tersebut, prosedur berikut dapat digunakan untuk menguji data tersebut. A. Verifikasi terhadap data awal, termasuk pemerolehan pemahaman atas dan jika dapat diterapkan pengujian pengendalian internal atas data tersebut dan jika relevan transmisinya kepada pakar tersebut. B. Penelaahan data atas kelengkapan dan konsistensi internal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.